Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di serangkaian bahan ajar tentang ekonomi digital. Dalam bahan ajar ini, kita akan membahas tentang tren masa depan ekonomi digital. Memprediksi pergeseran teknologi di masa depan, yang pertama adalah kekuatan penelitian dasar. Penelitian masa depan sering kali berasal dari penelitian dasar yang dilakukan di laboratorium akademis. Di sini, ilmuwan dan peneliti berupaya memahami dan memperluas batasan pengetahuan saat ini. Ide-ide revolusioner seperti komputasi kuantum pertama kali muncul dari eksplorasi teoritis. Sebagai contoh, evolusi internet dari proyek pertahanan menjadi platform komunikasi dunia menunjukkan peran krusial dari penelitian dasar dalam menciptakan inovasi. Kedua adalah tuntutan pasar. Permintaan konsumen memainkan peran besar dalam mengarahkan inovasi teknologi. Konsumen mencari produk dan layanan yang memenuhi kebutuhan dan keinginannya, yang kemudian mendorong perusahaan untuk mengembangkan solusi inovatif. Ponsel pintar adalah contoh bagaimana tuntutan untuk lebih dari sekadar komunikasi suara memicu evolusi teknologi. Ketiga adalah landscape masyarakat dan kebutuhan global. Faktor sosial seperti keprihatinan terhadap lingkungan dan tantangan kesehatan global memiliki dampak besar terhadap arah inovasi teknologi. Teknologi ramah lingkungan seperti panel surya dan kendaraan listrik muncul sebagai respon terhadap perubahan iklim. Tantangan kesehatan seperti pandemi telah mendorong kemajuan di bidang bioteknologi dan telemedis. Keempat adalah mempertimbangkan berbagai faktor dalam prediksi. Pergeseran teknologi di masa depan adalah hasil dari kombinasi tren penelitian, dinamika pasar, dan tantangan serta tujuan masyarakat. Memahami dan mengamati indikator-indikator ini dengan cermat memberi kita wawasan tentang revolusi teknologi yang mungkin terjadi. Meskipun pasti ada ketidakpastian, pemahaman mendalam tentang faktor-faktor ini memungkinkan individu dan organisasi untuk lebih siap menghadapi perubahan teknologi di masa depan. Komputasi kuantum dan ekonomi digital. Yang pertama adalah konsep dasar dan kelebihan komputasi kuantum. Komputer kuantum beroperasi dengan menggunakan qubit, yang membedakannya dari komputer klasik yang menggunakan bit. Qubit memiliki kemampuan unik untuk berada dalam superposisi dari keadaan 0 dan 1 sekaligus, memungkinkan pemrosesan informasi dengan kecepatan dan kapasitas yang belum pernah ada sebelumnya. Sebagai analogi, komputer kuantum dapat membaca seluruh perpustakaan sekaligus, sementara komputer klasik membaca satu halaman pada satu waktu. Kedua adalah revolusi di berbagai bidang dengan komputasi kuantum. Teknologi kuantum memiliki potensi untuk memecahkan masalah yang sebelumnya dianggap terlalu sulit atau memakan waktu lama bagi komputer klasik. Dari optimasi penemuan obat hingga kriptografi, komputasi kuantum dapat mengubah cara kita mengatasi tantangan kompleks ini. Dalam konteks ekonomi digital, hal ini berarti mata uang kripto dan metode kriptografi saat ini mungkin harus beradaptasi untuk memastikan keamanannya di hadapan komputer kuantum. Ketiga adalah peluang inovasi dalam ekonomi digital. Dengan kemampuan analisis dan optimalisasi data yang lebih cepat, komputasi kuantum dapat memacu inovasi di sektor-sektor seperti rantai pasok dan keuangan. Misalnya, sektor logistik bisa mendapat manfaat dari analisis rute dan lebih cepat untuk pengiriman yang lebih efisien. Sementara lembaga keuangan bisa menggunakan algoritma kuantum untuk mengoptimalkan strategi investasi mereka. Ini bukan hanya tentang meningkatkan proses yang sudah ada, kita juga bisa melihat kelahiran industri dan layanan baru yang sepenuhnya didasarkan pada kapabilitas komputasi kuantum. Keempat, kebutuhan adaptasi dan persiapan untuk era kuantum. Meskipun ada banyak potensi, ada juga tantangan yang datang dalam era kuantum. Ini memerlukan pembaruan pada program pelatihan, kurikulum pendidikan, dan kebijakan untuk memastikan bahwa masyarakat dan industri siap menghadapi perubahan yang dibawa oleh teknologi ini. Memahami dan merangkul implikasi dari komputasi kuantum adalah kunci bagi pemangku kepentingan untuk tetap relevan dan sukses di masa depan. Secara keseluruhan, komputasi kuantum menjanjikan transformasi radikal dalam cara kita memproses informasi dan berinteraksi dengan dunia digital. Meskipun ada tantangan yang harus dihadapi, peluang yang ditawarkannya bisa menjadi titik balik dalam sejarah teknologi dan ekonomi. AR, VR, dan implikasi bisnisnya.
Pertama adalah penerapan berbagai sektor industri. Augmented reality atau AR dan virtual reality atau VR adalah perpaduan antara teknologi dan pengalaman manusia yang kaya dan interaktif. Dalam sektor retail, AR dapat mengubah cara konsumen berbelanja dan memberi mereka pengalaman mencoba produk secara virtual. Seperti pakaian atau furniture sebelum membeli, VR di sisi lain menawarkan simulasi nyata untuk sektor seperti real estate, memungkinkan prospek untuk menjelajahi properti tanpa perlu berada di lokasi fisik. Dua adalah peluang dalam pendidikan dan pelatihan. AR dan VR membuka peluang baru dalam dunia pendidikan dan pelatihan. Dengan VR, mahasiswa kedokteran dapat berlatih melakukan operasi di lingkungan yang aman dan terkendali, sedangkan AR dapat memberikan dukungan data real-time bagi teknisi yang bekerja pada peralatan atau mesin, meningkatkan efisiensi dan akurasi. Ketiga adalah revolusi pemasaran dan hiburan. Kedua teknologi ini memainkan peran kunci dalam mengubah cara merek berkomunikasi dengan konsumennya. Dengan AR dan VR, kampanye pemasaran dapat menjadi lebih interaktif, memberikan pengalaman mendalam kepada konsumen. Selain itu, industri hiburan seperti konser dan film kini dapat menyajikan konten yang lebih mendalam dan imersif, mengubah cara konsumen mengkonsumsi hiburan. Yang keempat adalah tantangan dan pertimbangan. Meskipun AR dan VR menawarkan banyak peluang, ada tantangan yang harus dihadapi oleh bisnis. Investasi besar diperlukan untuk perangkat keras dan perangkat lunak, serta ada kebutuhan untuk memahami teknologi dengan cepat. Lebih lanjut, privasi dan keamanan data pengguna menjadi perhatian utama untuk memanfaatkan potensi penuh teknologi ini sambil mempertahankan kepercayaan konsumen. Bisnis harus menangani data dengan cara yang bertanggung jawab dan transparan. Keberlanjutan dan etika di landscape digital di masa depan. Yang pertama adalah definisi keberlanjutan dalam landscape digital. Keberlanjutan di landscape digital tidak hanya berkaitan dengan dampak lingkungan, tetapi juga tentang bagaimana memastikan bahwa teknologi dan platform digital tetap relevan, dapat diakses dan berfungsi di masa depan. Ini menuntut inovasi yang berkelanjutan, perencanaan yang cepat, cermat, dan komitmen untuk memenuhi kebutuhan populasi yang berdiversitas. Yang kedua adalah pentingnya etika digital. Di era digital, isu-isu etika menjadi semakin krusial. Hal ini mencakup memprioritaskan privasi pengguna, memerangi misinformasi, dan memastikan kesetaraan akses digital. Etika juga berfungsi sebagai benteng dalam melawan potensi penyalahgunaan teknologi seperti pengawasan yang berlebihan, pelanggaran data, dan algoritma yang dapat menimbulkan bias. Ketiga adalah hubungan antara keberlanjutan dan etika. Dua aspek ini saling berkaitan, terutama ketika melihat dampak lingkungan dari teknologi digital, seperti konsumsi energi oleh pusat data atau dampak lingkungan dari limbah elektronik. Solusi untuk isu-isu ini memerlukan pendekatan yang berfokus pada keberlanjutan serta komitmen etis untuk mengurangi dampak negatif. Dan keempat, kolaborasi untuk masa depan digital yang lebih baik. Guna menciptakan landscape digital yang sesuai dengan standar keberlanjutan dan etika, diperlukan upaya bersama antara pembuat kebijakan, industri teknologi, dan masyarakat. Melalui kolaborasi ini, kita dapat memastikan bahwa inovasi teknologi dapat berkembang tanpa mengorbankan nilai-nilai dasar dan prinsip etika masyarakat. Dengan memahami keempat poin ini, kita dapat bergerak maju dengan visi yang jelas untuk membentuk masa depan digital yang berkelanjutan dan etis. Demikian pembahasan tentang tren masa depan ekonomi digital. Diharapkan bahan belajar ini dapat membantu kita memahami pentingnya ekonomi digital, tetap belajar dan terus meningkatkan pengetahuan kita. Terima kasih sudah mengikuti bahan ajar ini. Sampai jumpa di bahan ajar berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.